Selamat datang di perkuliahan Machine Learning. Sekarang kita sudah masuk di pertemuan ketiga dan pembahasannya terkait dengan salah satu algoritma yang tergolong dalam supervised learning yang disebut dengan regresi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Diharapkan Anda sebagai mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari regresi itu seperti apa, mampu memberikan contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan regresi, dan kemudian nanti mampu menerapkan metode regresi linear sederhana dan berganda untuk membuat model data yang digunakan untuk memprediksi ataupun mengestimasi sebuah nilai. Nah, untuk pokok bahasannya terkait dengan regresi ini ada 3. Ada definisi regresi, kemudian nanti kita lihat bagaimana cara membuat model data dengan regresi linear sederhana, dan membuat model data dengan regresi linear berganda. Yang pertama, sebelum kita masuk ke penjelasan rinci tentang metodenya, ada beberapa hal yang perlu diketahui atau pengenalan tentang regresi ini. Jadi misalnya kita memiliki himpunan data, biasanya pertanyaan kita terkait dengan himpunan data itu kira-kira ada 3 jenis yang ditampilkan di slide ini. Biasanya kita ingin tahu bagaimana kira-kira kecenderungan data yang kita punya tersebut itu di masa depan. Kemudian apakah kemudian data-datanya nanti itu akan sama dengan data-data di masa lalu. Kemudian apakah kita bisa melakukan prediksi ataupun peramalan atau proyeksi suatu nilai berdasarkan data himpunan data yang kita punya. Nah, kira-kira untuk menjawab 3 pertanyaan ini, itu salah satunya bisa dijelaskan dengan regresi. Untuk lebih memahami pengertian dari regresi, kita bisa melihat contoh kasus dari regresi itu sendiri. Nah, di slide ini kita bisa lihat ada data terkait dengan jam belajar mahasiswa dan nilai ujian yang diperoleh. Nah, kalau di dalam regresi nanti untuk contoh kasus ini, jam belajar yang ada di sini itu disebut dengan variabel bebas ataupun disebut dengan nama prediktor, dan kemudian nilai ujian ini disebut dengan variabel terikat atau dependent variable atau disebut dengan variabel target gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya di contoh kasus ini kita ingin menggunakan regresi untuk kemudian nanti memprediksi nilai ujian seorang mahasiswa berdasarkan jam belajarnya. Nah, kita bisa melihat prosesnya di sini. Jadi bagaimana caranya kemudian melakukan prediksi berdasarkan data yang kita punya. Nah, paling gampangnya ilustrasi dari regresi ini adalah diilustrasikan dalam diagram 2 dimensi seperti ini, di mana nanti independen variabelnya atau variabel prediktornya ada di sumbu X, seperti terlihat di gambar ini. Kemudian nanti variabel dependennya atau responnya itu ada di nilai ujian, atau gampangnya nanti inputannya jam belajar, outputnya nilai ujian. Nah, kemudian data histori yang kita punya, jadi data di sini adalah data yang sudah ada variabel independennya dan sudah ada variabel targetnya gitu ya, yang akan diprediksi. Nah, ini kemudian kita plot. Nah, kemudian cara untuk memprediksi suatu nilai adalah dengan menghasilkan sebuah model data, atau dalam hal ini itu disebut dengan persamaan regresi. Nah, kalau di gambar sini persamaan regresi itu dia digambarkan dalam bentuk garis. Nah, jadi garis ini melambangkan model regresi, dan kemudian kalau di dalam sebuah regresi nanti garis ini itu merupakan sebuah fungsi itu ya. Nah, jadi fungsi ini nanti yang bisa digunakan untuk memprediksi suatu nilai. Kalau dalam kasus ini nanti fungsi ini yang akan digunakan untuk memprediksi nilai ujian berdasarkan jam belajar mahasiswa gitu.
Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini adalah bagaimana kemudian menentukan posisi dari garis kalau ada yang ada di sini. Nah, regresi di sini itu adalah proses untuk menentukan fungsinya ini, atau kalau dalam gambar proses untuk menentukan garis yang ada di diagram yang kemudian memodelkan atau merepresentasikan data. Sehingga bisa juga dikatakan bahwa garis ini atau fungsi itu adalah model dari data yang ada, seperti itu. Nah, kemudian model data yang ada di dalam regresi itu adalah yang memiliki nanti galat atau error yang paling kecil. Nah, apa yang dimaksud dengan galat atau error itu adalah jarak antara titik data yang ada dengan kemudian titik data prediksi yang dihasilkan oleh fungsi. Jadi kalau misalnya kita lihat dari gambar sini, yang dimaksud dengan galat adalah misalnya untuk data yang ketiga di sini, galatnya berarti ya jarak Oke. Nah, berarti jarak antara titik ini ke garis ini juga garis. Nah, semakin jauh jarak suatu titik, tentu saja dengan garis itu berarti galatnya semakin besar. Nah, jadi diusahakan atau di dalam regresi itu adalah akan dicari fungsi atau garis yang kemudian dia memang mendekati pola objek yang ada di dalam gambar sini. Nah, kemudian pertanyaannya dari mana kemudian nanti suatu nilai, misalnya di sini jam belajar, itu digunakan untuk memprediksi nilai ujian. Nanti diprediksinya berdasarkan fungsi yang dihasilkan. Nanti kita lihat fungsinya seperti apa. Nah, kemudian dari tadi contoh kasus kita bisa menarik kesimpulan. Kita bisa memahami kemudian definisi dari regresi adalah proses identifikasi relasi dan pengaruhnya pada nilai-nilai objek. Nah, relasinya yang mana? Jadi kita bisa dilihat di sini relasi antara, bisa diidentifikasi relasi antara nilai ujian dan jam belajar itu adalah relasi positif. Jadi semakin besar jam belajarnya, nanti semakin besar juga nilai ujiannya, dilihat dari representasi datanya. Dan pengaruhnya pada nilai-nilai objek. Nah, pengaruhnya itu adalah nanti tergambar juga di fungsinya, bahwa misalnya untuk kenaikan berapa poin jam belajar itu nanti ada juga kenaikan berapa poin di nilai ujian. Nah, gitu. Itu yang dimaksud dengan relasi dan pengaruh. Nah, selanjutnya di poin 2 dijelaskan bahwa tujuan regresi itu adalah menemukan suatu fungsi. Tadi kita sudah lihat yang dia digambarkan dengan sebuah garis linear gitu ya, yang memodelkan data dengan meminimalkan galat. Nah, ini maksudnya bahwa tujuan dari regresi adalah menemukan garis yang merupakan dia representasi fungsi yang kemudian posisinya itu yang jaraknya tidak jauh atau tidak terlalu jauh dari titik-titik data yang ada. Ini juga yang disebut dengan fungsi regresi mampu memodelkan data gitu. Jadi kenapa kemudian garisnya tidak di atas sini, kemudian tidak di bawah, yaitu karena kalau regresi dia akan mencari fungsi atau dalam hal ini garis yang memang merepresentasikan data dengan galat yang rendah atau errornya rendah. Nah, di sini ada penjelasannya, galat adalah selisih antara hasil prediksi dengan nilai sebenarnya. Kemudian untuk regresi itu juga bisa digunakan sebagai alat ukur bagaimana korelasi antara variabel. Tadi kita bisa lihat kalau yang contoh tadi korelasinya positif, jadi semakin tinggi jam belajar itu semakin tinggi nanti nilai ujian dan tingkat perubahan suatu variabel. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, nanti akan dilihat tingkat perubahan berapa kemudian pengaruh tingkat perubahan jam belajar terhadap tingkat perubahan nilai yang dihasilkan di ujian gitu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana atau apa aplikasi dari regresi ini di machine learning. Jadi penggunaannya ada dua.
yaitu yang pertama forecasting atau peramalan dan prediction atau prediksi. Nah, mungkin kalau dilihat dari dua jenis kata ini, forecasting dan prediction ini mirip, jadi meramal dan memprediksi. Tapi kalau di machine learning ini adalah dua contoh kasus yang berbeda. Tapi kedua kasus ini, kedua jenis aktivitas untuk memprediksi suatu nilai, untuk memperkirakan suatu nilai itu bisa menggunakan linear regression. Nah, bagaimana perbedaan dari forecasting dan prediction? Itu mungkin bisa dilihat dari contoh kasus atau contoh data yang ada di slide ini. Jadi di sini kita bisa lihat contoh data yang forecasting atau peramalan itu adalah seperti ini. Jadi peramalan penjualan, kita bisa melakukan peramalan penjualan produk shampoo. Misalnya untuk satu tahun ke depan. Nah, data yang dibutuhkan seperti itu. Jadi ada data bulan dan tahun, kemudian data penjualannya. Ini maksudnya adalah tahun pertama, bulan pertama, dan seterusnya sampai tahun ketiga, bulan ke-12. Nah, ini kemudian bisa digunakan untuk peramalan. Nah, kemudian untuk prediksi itu contoh datanya seperti ini. Misalnya mau memprediksi harga rumah. Di sini berdasarkan usia rumahnya, jarak dari MRT stasiun, berapa jumlah toko convenience store, toko kelontong yang berada di sekitar rumah tersebut, kemudian latitude sama longitude-nya atau lokasinya gitu. Nah, di sini kita tidak menyebutnya sebagai peramalan harga rumah, tapi kita menyebutnya sebagai prediksi harga rumah. Nah, sama dengan di sini kita tidak mengatakan bahwa kalau contoh kasusnya seperti itu prediksi penjualan produk shampoo dalam pada tahun keempat gitu ya. Kita sebutnya adalah peramalan produk penjualan shampoo pada tahun keempat. Nah, di sini apa bedanya? Kita bisa lihat bahwa kalau dia forecasting, data yang digunakan nanti untuk pembelajaran algoritmanya itu adalah time series. Time series itu artinya waktu sangat diperhitungkan. Nah, bisa kita lihat di sini waktunya beruntun, jadi data penjualannya itu dari tahun pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Jadi waktunya beruntun. Sedangkan untuk prediksi, untuk kasus-kasus prediksi itu datanya tidak terlalu atau tidak memperhitungkan waktu. Nah, di sini kita tidak harus waktunya beruntun, bahwa data pertama itu harus yang paling waktu yang paling lama, nanti data yang seterusnya itu diurutkan sampai data harga rumah yang terbaru. Nah, kemudian bisa juga dilihat di sini bahwa atributnya juga sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya diprediksi, atributnya itu sendiri bisa berbeda. Jadi yang diprediksi harga rumah, kemudian atribut prediktornya itu adalah beberapa atribut terkait dengan rumah itu sendiri. Jadi seperti usia rumahnya, kemudian berapa MRT stasiun yang dekat dengan rumah tersebut, dan seterusnya. Sedangkan untuk forecasting, di sini yang akan diramalkan itu adalah harga penjualan bulanan. Nah, datanya juga itu adalah data penjualan bulanan produk shampoo. Tetapi di sini yang berbeda adalah bahwa data penjualan tersebut adalah data dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi semoga lihat dari sini bisa tahu bedanya forecasting dan prediction seperti apa. Kemudian ada juga dua istilah yang mirip, satu istilah yang mirip dengan regresi, yaitu yang disebut dengan klasifikasi. Jadi klasifikasi juga sebenarnya salah satu contoh aplikasi dari supervised learning, cuman di sini ada sedikit bedanya. Nah, kalau lihat dari gambar yang ada di slide ini, sebenarnya sudah kelihatan bedanya di mana. Jadi contohnya seperti ini, kalau regresi itu bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti berapa kira-kira suhu esok hari. Nah, ini kan jawabannya ya seperti pada gambar, misalnya 84 Fahrenheit atau diperkirakan misalnya 31 derajat Celcius. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan metode regresi. Sedangkan untuk klasifikasi itu memperkirakan nilainya seperti ini. Jadi pertanyaannya adalah apakah besok udaranya akan sejuk atau panas.
Nah, gitu. Jadi kalau dilihat di sini ya jawaban untuk pertanyaan tersebut itu hanya antara sejuk ataupun panas gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat bahwa kalau kasus regresi itu jawabannya atau nilai perkiraannya itu adalah numerik, sedangkan untuk klasifikasi nilai perkiraannya itu adalah uh, kategorikal gitu ya, panas, dingin, terus sejuk. Nah, kalau di sini sejuk, panas dan seterusnya. Nah, untuk dari sini kita bisa melihat gambaran bahwa kita bisa menggunakan algoritma regresi ketika nilai yang akan kita estimasi atau nilai yang akan kita perkirakan itu tipenya adalah tipe numerik. Nah, itu. Seperti contoh kasus yang tadi, yang pertama itu yang akan diperkirakan adalah nilai ujian mahasiswanya. Nah, nilai ujian itu sendiri itu kan sifatnya dia jenisnya adalah numerik. Nah, kemudian di sini mungkin bisa dilihat, misalnya di sini ada contoh kasus. Ini adalah contoh data untuk performansi akademik mahasiswa. Di sini ada beberapa atribut tentang mahasiswanya, ada gender, ada tempat lahirnya, kemudian ada berapa kali diangkat tangan dan seterusnya. Nah, kemudian di sini untuk variabel responnya atau yang akan yang akan diprediksi gitu ya, itu adalah kelas. Kelasnya ini adalah nilai dari mahasiswa tersebut. Jadi misalnya mahasiswa pertama dengan atribut seperti itu nilainya adalah medium. Kemudian di mahasiswa keempat dengan rincian datanya seperti itu, nilainya low, rendah. Nah, misalnya untuk kasus ini kita ingin memperkirakan kira-kira nilai akhir mahasiswa untuk untuk objek mahasiswa dengan penilaian tertentu itu seperti apa. Nah, contoh kasusnya ini klasifikasi atau regresi itu tentu saja adalah klasifikasi. Kenapa bisa klasifikasi? Karena nilai yang akan diperkirakan itu dia bersifat kualitatif atau bersifat kategorikal, bukan numerik. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh kasus atau contoh pertanyaan yang kemudian bisa dijawab dengan menggunakan atau menerapkan algoritma regresi. Contohnya mungkin di domain retail kita ingin tahu kira-kira berapa penjualan harian, bulanan, atau tahunan sebuah toko untuk 3 tahun ke depan. Nah, ini dia regresinya yang forecasting gitu ya. Kemudian kalau di retail mungkin kita ingin tahu kira-kira berapa luas tempat parkir yang harus disediakan untuk sebuah toko retail. Nah, ini bisa diprediksi. Kemudian kalau di manufacturing itu kita bisa misalnya mengestimasi berapa kira-kira biaya tenaga kerja seperti itu untuk sebuah produk untuk pada saat diproduksi. Dan seterusnya. Ini ada beberapa contoh kasus yang kemudian bisa diperkirakan nilainya menggunakan regresi. Nah, kemudian regresi itu sendiri nanti ada banyak jenisnya. Salah satunya adalah regresi linear. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan ini. Jadi regresi linear ini adalah regresi memang yang paling sederhana dan banyak digunakan. Nah, kenapa kemudian dikatakan linear? Karena tadi seperti contoh kasusnya, nanti dia akan menghasilkan sebuah fungsi yang berupa fungsi garis lurus, garis linear seperti itu ya. Kemudian regresi ini nanti hanya memiliki variabel bebas X berpangkat paling tinggi 1. Nanti kita lihat contoh fungsinya seperti apa. Kemudian jenisnya itu ada 2, ada regresi linear sederhana dan kemudian dia berganda. Nah, untuk model datanya atau model linearnya, tadi saya sudah singgung sedikit fungsinya. Fungsi garis itu akan dituliskan seperti ini fungsinya. Jadi garis lurus tadi ketika dituliskan dalam bentuk fungsi akan bentuk seperti ini, W atau bobot dikali X. X ini nanti variabel prediktornya ditambah dengan A. Seperti itu. W itu apa? W itu adalah vektor bobot. A itu adalah intercept dan atau bias. Nah, W dan A ini adalah
bobot yang akan dihasilkan dalam proses pembelajaran atau learning menggunakan regresi linear. Jadi kemudian X ini adalah variabel bebasnya. Nah, kalau misalnya tadi yang kita ambil contoh yang pertama, kita mau memprediksi nilai ujian berdasarkan waktu belajarnya, maka X ini adalah waktu belajar tersebut. Nah, ini yang tinggal yang kita cari adalah W-nya ini, berapa bobot pengaruh gitu ya, variabel bebas untuk menghasilkan nanti output atau hasil prediksinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu regresi linear sederhana? Jadi gampangnya, regresi linear sederhana itu adalah nanti regresi yang hanya melibatkan satu variabel prediktor atau hanya memiliki satu variabel bebas. Nah, kalau lihat di sini dia nanti terlalu matematis. Jadi gampangnya regresi linear sederhana ini dia hanya melibatkan satu variabel bebas, kemudian ya tentu saja hanya melibatkan satu variabel respon atau nilai yang akan diprediksi. Nah, berdasarkan persamaan ini, itu nanti persamaan untuk regresi linear sederhana dituliskan seperti ini, yaitu adalah dependent variable atau outputnya atau nilai yang akan diprediksi sama dengan B0. B0 itu adalah nilai bias. Kalau tadi di persamaan umumnya dituliskan dengan A, kemudian ditambah B1. B1 ini adalah bobot atau disebut dengan parameter training. Jadi parameter yang dihasilkan dari hasil belajar regresi terhadap data yang ada. Kemudian X ini adalah input atau independent variabelnya atau nilai masukan yang akan diprediksi. Nah, kalau kita ambil lagi, tadi kembali kita ambil contoh yang peramalan nilai ujian, maka X ini adalah nanti inputan jumlah jam belajar. Misalnya kita mau meramal, kita mau memperkirakan berapa kemudian nilai ujian yang diperoleh jika seorang mahasiswa belajar selama 4 jam, maka X-nya ini akan diinputkan sebagai 4. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kemudian memperoleh pemodelan data atau fungsi ini. Nah, dalam hal ini bagaimana memperoleh nilai B0 dan B1. Nah, cara memperolehnya bisa dilihat dari rumus yang ada di sini. Jadi B0, cara memperoleh B0 itu adalah Y rata-rata dari suatu data latih yang ada dikurang B1 dikali dengan X rata-rata. Jadi kalau tadi kita punya 10 data latih atau 10 data objek mahasiswa dengan data lama belajar dan nilainya, maka nanti Y ini adalah rata-rata dari skor yang dihasilkan di data latih tersebut atau 10 mahasiswa tersebut. Nah, kemudian X rata-rata ini berarti nilai rata-rata dari variabel bebasnya atau dalam hal ini lama belajarnya gitu. Nah, untuk memperoleh B1 kira-kira rumusnya seperti ini. Jadi sigma perkalian antara nilai X dan nilai Y atau variabel independennya dikali dengan variabel dependennya dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kasus yang ada di sini. Misalnya kita punya data 8 handphone dengan atribut kamera dan harga seperti itu. Nah, jadi ada 2 handphone yang kemudian kita ingin melakukan prediksi gitu ya, berapa kira-kira harga handphone tersebut. Nah, dari contoh kasus ini kita bisa lihat bahwa variabel bebasnya itu adalah kamera. Variabel bebas adalah atribut yang akan digunakan sebagai inputan. Nah, sedangkan harga ini adalah variabel independennya atau variabel respon, variabel yang akan kita prediksi gitu ya. Jadi ini adalah prediktor. Jadi X-nya ini kalau kita simbolkan dalam bentuk XY, maka X-nya adalah kamera dan Y adalah harga. Nah, gitu. Nah, kalau dari sini berarti kita memiliki data latih sebanyak 6 buah data. Jadi H1, H2, H3, H5,
kemudian H7 dan H8. Nah, kita punya dua data uji atau data yang akan kita perkirakan nilainya, yaitu H4 dan H6. Nah, sekarang untuk bisa memperkirakan tersebut menggunakan persamaan regresi, itu kemudian kita cari nilai B1 dan B0. Nah, pertama yang akan kita cari adalah nilai B1 atau di sini yang disebut dengan bobot trainingnya atau nilai yang dihasilkan dari learning dari regresi. Nah, di sini kita sudah di sini saya sudah hitung ya nilai-nilai yang dibutuhkan. Jadi ini adalah data latihnya. Itu ada data 6 handphone, kamera dan harga gitu. Nah, lihat dari rumusnya di sini kita bisa lihat bahwa N dikali sigma dari XI kali YI. Jadi N itu adalah banyaknya data latih, ada 6 dikali dengan sigma XI YI. Jadi itu adalah perkalian antara X dan Y. Jadi X kali Y itu 56, 2 kali 3 itu 6, dan seterusnya. Kemudian sigmanya berarti hasil penjumlahan X kali Y. Itu adalah 177. Kemudian dikurang dengan sigma XI berarti jumlahnya dari variabel variabel bebas itu adalah kameranya 30. Kemudian sigma dari Y atau variabel terikatnya gitu ya, variabel responnya 30. Kemudian N lagi dikali dengan sigma XI pangkat 2. Jadi sigma penjumlahan X-nya itu di pangkat 2 seperti itu. Jadi 8 kali 8 64, 2 kali 2 4, 6 kali 6 36 dan seterusnya. Kemudian hasil pangkat 2 dari variabel X itu dijumlahkan jadinya 178. Dikurang dengan, nah kalau di sini di sigma dulu baru di pangkat 2. Itu artinya bahwa sigma dari X itu adalah kamera 30 dikali dengan 30. Nanti kalau dihitung dapatnya B1 sama dengan 0,96. Nah, sekarang kita sudah ketemu nilai B1, maka selanjutnya adalah mencari nilai B0. Nah, untuk B0 di sini bisa dilihat rumusnya adalah Y rata-rata. Ini ya, Y rata-rata dikurang B1 kali X rata-rata. Nah, Y rata-rata yang mana? Variabel Y-nya kan tadi yang harga yang akan diprediksi itu 30, rata-ratanya adalah 30 dibagi berapa jumlah datanya? 6. 30 bagi 6 itu adalah 5 gitu ya. Y rata-rata sama dengan 30 dibagi dengan 6. Nah, 5. Kemudian selanjutnya B1 dikali X rata-rata. B1-nya tadi sudah ketemu 0,96 dikali dengan X rata-rata. Di sini X, kameranya 30. 30 dibagi 6 itu sama dengan 5, maka diperoleh nilai B sama dengan 0,18. Nah, dari hasil ini, dari mendapatkan bobot B0 dan B1, maka kita bisa memperoleh model linear atau fungsi regresinya seperti ini. Y, kemudian Y seperti ini, itu artinya berarti nanti nilai prediksi atau nilai prediksi harga itu kita bisa peroleh dengan 0,8. Tadi format persamaannya kan B0 tambah B1X gitu ya. Jadi B0-nya kita ambil 0,18 ditambah dengan B1 0,96 kali X. Nah, seperti itu. Nah, setelah memperoleh nilai regresi model linear di sini, maka kita sudah bisa memprediksi nilainya. Nah, kalau misalnya kita mau gambarkan di dalam diagram scatter plot, nah kira-kira data yang tadi kita punya seperti ini. Kemudian persamaan yang kita peroleh, persamaan regresinya kalau digambarkan dalam bentuk garis linear kira-kira seperti ini modelnya. Nah, kemudian dari ini ada rumus lain yang kita bisa gunakan untuk menentukan B1. Jadi tidak hanya menggunakan B1 ini, bisa juga menggunakan rumus yang ini. Nanti hasilnya bakal sama. Jadi tinggal X di sigma X kurang X rata-rata dikali dengan Y kurang Y rata-rata, itu dikali 1/1, kemudian nanti hasilnya di jumlah gitu ya. Nanti dapatnya yang ada di sini. Kemudian X dikurang X rata-rata seperti ini. Kemudian dijumlah, kemudian hasilnya
pangkat 2. Nah, di sini kita bisa lihat di pangkat 2 kemudian dijumlah maksud saya. Nah, ini dapatnya 28. B1-nya 0,96 sama dengan rumus yang tadi kita pakai. Jadi bisa pakai rumus yang ini, bisa juga pakai rumus B1 yang tadi. Nah, dari model linear yang dihasilkan kita bisa kemudian melakukan prediksi harga handphone H4 dan kemudian nanti H6. Tinggal memasukkan inputan tadi yang diperoleh. Nah, tadi persamaannya kan 0,18 tambah 0,96x. X di sini kan berarti variabel bebas. Variabel bebas dari contoh kasus yang tadi adalah kameranya. Nah, maka kita bisa prediksi harga H4 tadi yang kameranya 9 itu adalah tinggal masukkan ke persamaan regresi yang dihasilkan 0,18 ditambah 0,96 dikali kameranya 9 megapiksel. Nah, jadi estimasi perkiraan harga dari handphone dengan kamera 9 megapiksel ini misalnya adalah 8,82 juta. Nah, bagaimana dengan H6 yang kameranya 5? Nah, ini tinggal ya dimasukkan saja ke persamaan regresi yang dihasilkan, nanti bisa ketemu prediksi harganya. Nah, jadi kira-kira seperti itu cara kerja regresi linear sederhana untuk melakukan prediksi atau forecasting nilai itu. Nah, tapi di sini ada yang perlu dijawab pertanyaannya. Jadi, untuk mengetahui kira-kira apakah semua kasus yang kemudian dia variabel targetnya dan variabel prediktornya itu numerik, itu bisa kemudian dimodelkan dengan regresi gitu ya. Jadi apakah nilai suatu atribut selalu dapat diprediksi menggunakan model regresi dari atribut lain gitu. Atau apakah suatu atribut selalu memiliki relasi dengan atribut lain. Nah, kalau contohnya yang tadi, kita bisa melakukan regresi karena kalau dari datanya memang kita bisa lihat ada relasi antara gitu ya, kamera, kapasitas kamera dalam hari ini yang tadi nilainya megapiksel dengan harga dari handphone, atau contoh kasus yang pertama itu ada relasi antara atribut lama belajar dengan skor ujian gitu. Tetapi ya tidak semuanya juga kemudian suatu atribut bisa digunakan untuk memprediksi nilai dari atribut lainnya. Kalau tidak memiliki relasi itu tidak bakal bisa dimodelkan dengan regresi. Contohnya mungkin jam belajar itu kita bisa gunakan untuk memprediksi skor. Tapi misalnya mungkin variabel tinggi badan itu tidak bisa kemudian dijadikan atribut untuk memprediksi nilai ujian. Nah, gitu ya. Jadi tidak semuanya juga atribut itu bisa digunakan untuk memprediksi atribut lain. Jadi kita harus juga melihat apakah memang ada relasi antar atribut tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya adalah regresi linear berganda. Nah, ini apa bedanya dengan regresi yang tadi? Itu hanya berbeda di variabel bebasnya. Kalau regresi linear berganda itu berarti regresi yang kita bisa gunakan untuk memprediksi nilai yang kemudian datanya memiliki lebih dari satu variabel bebas gitu. Nah, untuk persamaannya dia seperti ini. Kemudian nanti untuk prediksinya itu bisa diperoleh dengan mencari persamaan ini. Jadi Y prediksi, jadi nilai output yang diprediksi sama dengan B0 tambah B1X tambah sampai dengan Bn. Jadi tergantung dari berapa variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi suatu nilai. Nah, kalau misalnya ada 2 berarti B0 tambah B1X tambah B2X2 gitu ya. Kalau ada 3 berarti B0 tambah B1X1 tambah B1X2 tambah B2X2 tambah B2X3. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana memperoleh nilai B ini atau nilai bobot learning. Kalau yang tadi di regresi linear regresi linear sederhana itu ada formulanya, kalau di sini juga ada. Jadi formulanya seperti ini. Untuk mendapatkan bobotnya itu adalah X, dalam hal ini variabel bebas, itu adalah dalam bentuk vektor. Nah, misalnya ada 3X, ada 3 variabel bebasnya seperti itu, maka nanti ada 3 nilai X-nya seperti itu. Nah, nanti nilai X tersebut ditranspos kemudian dikali dengan nilai X
Jadi semua nilai X di sini dimasukkan, kemudian hasil perkaliannya itu di-inverse. Ya, inverse-nya ini artinya inverse matrix, karena ini nanti representasinya dalam bentuk matriks, kemudian dikali dengan X transpose, kemudian dikali dengan Y atau data targetnya atau outputnya gitu. Nah, nanti dari operasi matriks ini itu akan diperoleh nilai B untuk mengisi persamaan regresi linear berganda gitu. Nah, contoh kasusnya seperti apa? Contoh kasusnya seperti ini. Nah, kalau tadi contoh kasusnya harga handphone itu hanya variabel prediktornya atau variabel bebasnya hanya baterai. Jadi dari hanya kamera. Jadi kamera bisa digunakan untuk memprediksi harga. Nah, di sini kita tambahkan satu variabel bebas lainnya yaitu baterai. Nah, jadi baterai dan kemudian kamera digunakan untuk memprediksi harga handphone gitu ya. Nah, sama dengan yang tadi kita ambil data, di sini kita bisa lihat bahwa H4 dan kemudian H6 itu handphone yang akan diprediksi berapa harganya. Jadi H4 ini baterainya 14, bisa dikatakan baterainya bisa tahan sampai 14 jam. Kemudian kameranya 9 megapiksel. Kemudian untuk H6 baterainya bisa bertahan sampai 24 jam dan kameranya 5 megapiksel. Nah, berapa harga untuk perkiraan harga untuk H4 dan H6. Nah, ini kita bisa memodelkan data tersebut sehingga menghasilkan persamaan regresi gitu ya. Rumusnya tadi seperti ini. Nah, mungkin kalau ada yang belum jelas gitu ya. X di sini nanti vektornya yang mana? Jadi X yang pertama di sini saya pakaikan label dulu. Nah, jadi ini adalah X1, ini X2, ini adalah Y. Nah, seperti itu. Nah, X transpose yang ada di sini itu adalah kalau di sini kita tuliskan dalam bentuk matriks itu nanti jadinya memanjang seperti ini 21, 16, 17 dan seterusnya 8, 26 dan seterusnya. Nah, kalau transpose itu artinya baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Nah, kita bisa lihat di sini X transpose adalah kita masukkan semua isi variabel X1 jadi 21, 16, 17, 18, 8, 26 dan 3 gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa ada 1 di sini? Jadi 1 ini adalah merepresentasikan nilai bias gitu ya. Jadi pasti 1. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini dikali dengan X. X-nya itu berarti 1, jadi tanpa ditranspose. Kemudian kita masukkan data baterai 21, 16 dan seterusnya. Kemudian data kamera 8, 2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti nilai hasil perkalian matriksnya akan diinverse. Dikali dengan kita ambil X transpose-nya lagi sama dengan nilai yang ada di sini. Kemudian dikali dengan Y, yaitu berarti adalah harga yang ada di data latih. Jadi 7, 3, 7 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ya akan dikalikan. Jadi silakan diingat-ingat pelajaran aljabarnya bagaimana melakukan perkalian matriks, atau bisa menggunakan, kalau ada yang mau hitung sendiri, cara mengalikannya bisa menggunakan matriks kalkulator yang ada di internet. Silakan dicari matriks kalkulator, kemudian bisa digunakan untuk melakukan perkalian matriks gitu ya. Nah, ini nanti akan dikalikan, kira-kira hasilnya seperti ini. 6, 114, 30 dan seterusnya. Kemudian ini matriksnya lagi dikalikan, nanti dapatnya 30, 58, 177. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah menginverskan matriks yang ada di sini gitu. Nah, ini matriksnya diinverskan. Ya, caranya kalau saya sendiri menggunakan matriks kalkulator, silahkan dicari di Google, itu ada aplikasi atau website yang memang menyediakan perhitungan matriks seperti itu. Nah, hasil inverse-nya nanti seperti ini dikali dengan 30, 58, 177. Nanti hasil perkalian dari sini akan menghasilkan 3 nilai. Nah, 3 nilai inilah nanti yang akan jadi bobot. Nilai pertama ini adalah B0, kedua B1 dan nilai kedua adalah B2. Nah, untuk misalnya kalau ada contoh kasus yang variabel bebasnya ada 3, nanti hasil perhitungan B-nya ini nanti ada 4 baris seperti itu ya, dan akan berurut seperti ini bobotnya B0, B1, B2.
Nah, setelah menghasilkan B, maka kita sudah bisa menghasilkan model regresi atau model data di sini. Jadi dapatnya Y sama dengan mulai dari B0 6,125. Kita lihat karena di sini minus, maka dia kurang 0,385 X1, kemudian ditambah dengan 1,239 X2. Atau gampangnya, kalau nanti kita mau konversi agar lebih gampang menerjemahkannya untuk melakukan prediksi, maka kira-kira seperti ini. Harga handphone, prediksi harga handphone adalah 6,125 dikurang 0,385 dikali baterai ditambah dengan 1,239 dikali dengan kamera. Sebenarnya dari persamaan di sini kita bisa lihat bahwa baterai itu dia minus, berarti ya kira-kira relasinya bukan relasi positif, jadi cenderung relasinya relasi negatif dengan 0,385 dengan harga handphone seperti itu. Nah, dari persamaan tadi kemudian kita sudah bisa melakukan perkiraan harga dari handphone H4 yang baterainya 14 dan kameranya 9. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan tadi 6,125 kurang 0,385 kali 14 tambah 1,239 kali 9. Nanti dapatnya 11,88. Jadi ya perkiraan harga atau prediksi harga dari handphone dengan baterai 14 dan kamera 9 itu adalah sekitar 11,88 juta. Nah, untuk H6 silahkan dihitung sendiri menggunakan persamaan ini. Kira-kira berapa prediksi harga ketika handphone itu baterainya 25 tahannya 25 jam dan kameranya 5 megapiksel. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di Google Classroom-nya. Saya kira saya cukupkan materi untuk pertemuan ketiga ini untuk regresi. Terima kasih.